Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Bidinoti Anzani dengan NIM 0601032521. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi antara hadis dan IPA. Integrasi antara hadis ajaran Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadis dan ilmu pengetahuan alam, bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan agama Islam dengan sains modern. Ini sering dibahas dalam konteks pendidikan Islam untuk menghindari dikotomi antara iman dan ilmu, serta pendorong pemahaman holistik tentang alam semesta. Berikut adalah poin-poin utama tentang integrasi ini berdasarkan pandangan ulama dan ahli pendidikan. Integrasi harmonis antara wahyu dan akal. Yang pertama. Yang kedua, pendidikan berbasis integrasi. Yang ketiga, tantangan dan penyelesaian. Integrasi hadis dan teknologi digital. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, mencatat kata, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Implementasi. Yang pertama, aplikasi mobile dan platform online. Yang kedua, AI dan verifikasi otomatis. Yang ketiga, e-learning dan virtual reality. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, aksesibilitas global, pelestarian dan inovasi. Yang ketiga, pendidikan dan interaksi. Tantangannya juga ada 3. Yang pertama, keaslian dan misi informasi. Yang kedua, privasi dan etika. Yang ketiga, kesenjangan digital. Integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis sering mengandung nasihat kesehatan dari Nabi Muhammad SAW seperti tentang kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit yang dapat diintegrasikan dengan ilmu kesehatan modern, kedokteran, nutrisi, psikologi, dan lain-lain. Implementasi. Yang pertama, kebersihan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, nutrisi dan diet. Yang ketiga, kesehatan mental dan olahraga. Manfaatnya juga ada 3. Pendidikan holistik, validasi dan inovasi. Dan yang ketiga, aksesibilitas. Tantangannya, resiko salah tafsir. Yang kedua, pseudos. Yang ketiga, kultural dan sosial. Integrasi hadis dan sosial humaniora. Hadis sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sering mengandung prinsip-prinsip sosial, etika, dan memanusiakan yang dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan psikologi sosial. Implementasinya ada 3. Sosiologi dan etika sosial. Yang kedua, antropologi dan budaya. Yang ketiga, dan sejarah dan filsafat. Manfaatnya ada 3. Pendidikan inklusif, penerapan praktis, dan inovasi penelitian. Tantangan, resiko relativisme. Yang kedua, konflik budaya. Yang ketiga, akses dan bias. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi sebelumnya tentang integrasi hadis ajaran Nabi Muhammad SAW dengan teknologi digital, ilmu kesehatan, dan sosial humaniora, dapat disimpulkan bahwa integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK secara keseluruhan dengan merupakan pendekatan interdisipliner yang harmonis. Hadis sebagai sumber etika dan pengalaman Islam dapat diperkaya oleh IPTEK untuk penerapan modern sekaligus memastikan keaslian spiritual tetap utuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.